Insan Brilian, salah satu yang kita pelajari dalam profil bisnis usaha tani sayuran adalah mengenal ekosistem usaha tani sayuran, yaitu unsur-unsur atau faktor-faktor yang saling mendukung dalam proses bisnis sayuran itu. Apa saja itu? Yang pertama ada supplier. Nah, supplier untuk sarana produksi pertaniannya, supplier untuk peralatan pertaniannya. Yang kedua ada pemerintah. Karena pemerintah punya kewenangan untuk mengatur, kewenangan untuk memberikan infrastruktur, gitu ya, membuat infrastrukturnya. Yang ketiga ada jasa transportasi yang digunakan untuk pengangkutan dari supplier ke bisnis itu, ke usaha tani tadi, atau produk dari usaha tani itu ke end usernya. Yang keempatnya ada buruh tani, yaitu sebagai penyedia tenaga kerja. Tenaga kerja untuk mengolah, tenaga kerja untuk menanam, tenaga kerja untuk panen, dan sebagainya. Kemudian yang kelima ada di situ industri pengolahan. Ada industri pengolahan karena apa? Usaha tani itu ketika produknya banyak, bisa jadi tidak terserap oleh pasar sehingga perlu diolah. Salah satunya juga pengolahan ini tujuannya adalah untuk meningkatkan nilai jual dari usaha tani itu. Kemudian yang keenam, di sana ada pedagang pengumpul. Pedagang pengumpul yang akan membeli hasil dari usaha tani tadi. Yang ketujuh konsumen. Nah, konsumen ini tentu sebagai pembeli gitu ya. Nah, pembeli bisa jadi konsumennya itu ke HoReCa tadi ya, ada hotel, restoran, kafe, atau bisa juga konsumennya ini konsumen individu. Kemudian yang kedelapan yang juga kita nggak bisa lepas adalah lembaga keuangan. Baik itu lembaga keuangan formal maupun lembaga keuangan non formal. Bisa dari koperasi, bisa juga perbankan atau lembaga keuangan yang lainnya. Kemudian apa manfaat kita mengetahui ekosistem ini? Nah, bagi insan brilian, tentu ini akan bermanfaat ketika kita sudah tahu ekosistemnya, berarti kita tahu networkingnya. Networking dari usaha tani itu. Dengan tahu networkingnya, maka kita bisa tahu prospek atau calon-calon nasabah yang bisa kita jadikan lead gitu ya. Dalam pipeline kita mengenal ada lead, jadi kita bisa memperoleh lead di sana yang mudah-mudahan nantinya akan closing jadi nasabah kita. Insan brilian, ketika kita melihat penjelasan dari Pak Ulus sebagai petani dan juga dari Pak Diki selaku expert tadi bahwa sebetulnya usaha tani itu baru menguntungkan kalau arealnya itu di atas 1 hektar atau minimal 1 hektar. Nah, sementara kalau kita melihat ke petani kita, banyak yang punya lahan hanya mungkin 0,25 atau mungkin hanya setengah hektar. Nah, pada luasan tersebut pada dasarnya usaha tani itu kurang menguntungkan. Jadi bagaimana supaya petani tidak rugi? Nah, salah satunya adalah dengan membuat klaster. Dengan adanya klaster, maka mereka bisa meningkatkan daya saing. Kemudian yang kedua, mereka bisa mengatur pola produksinya sehingga tidak terjadi overproduksi. Dengan tidak terjadinya overproduksi, maka mereka akan bisa memperoleh harga yang relatif lebih bagus. Insan brilian, beberapa produk yang bisa kita tawarkan kepada petani ataupun kelompok tani misalnya adalah 1 DPLK. Ini diperlukan untuk menjaga di usia nanti pada saat mereka tidak bisa berusaha tani lagi, mereka bisa ada penghasilan dari sana, ada simpanan, ada investasi dari sana. Yang kedua ada AMKKM. Ini diperlukan kenapa? Mereka bekerja ada risiko. Sehingga untuk mengcover risiko itu bisa kita tawarkan AMKKM. Yang ketiga, kita bisa menawarkan produk-produk simpanan ataupun produk-produk pinjaman sesuai dengan skala usahanya. Bisa mikro ataupun mungkin yang komersial. Selanjutnya untuk pedagang bisa kita tawarkan sebagai agen briling. Produk lain yang bisa kita tawarkan adalah kris. Nah, itu masih memungkinkan untuk petani sehingga mereka ketika menjual hasilnya bayar tinggal scan QR-nya saja.
sekarang bagaimana kalau kita ingin memberikan pembiayaan kepada usaha bisnis sayuran? Yang pertama yang sekarang kita sedang pelajari yaitu mengenali profil bisnis sayuran. Yang kedua yang perlu kita lihat adalah penguasaan lahan. Jadi lahan yang dikelola petani itu milik sendiri ataukah sewa? Kalau sewa kita harus tahu berapa lama jangka waktunya. Jangan sampai kredit yang kita berikan melampaui jangka waktu sewanya. Yang ketiga adalah kesesuaian tanaman dengan atau komoditi dengan lingkungannya, dengan iklim setempat. Yang keempat adalah apakah petani itu sudah memperoleh pembiayaan dari pedagang pengumpul atau dari middleman lah gitu ya. Karena banyak dari petani kita sebetulnya mungkin bibitnya itu sudah diperoleh dari siapa yang akan menampung hasilnya. Terakhir, bagi teman-teman insan brilian, jika petaninya belum memiliki akses pasar, maka teman-teman insan brilian bisa membantu mereka untuk mencarikan pasar. Sehingga semua produknya bisa terjual, pendapatan petaninya meningkat, kesejahteraannya juga akan meningkat. Itulah salah satu bentuk kita untuk memberikan manfaat ke petani, meningkatkan kesejahteraan petani, dan juga peran serta kita dalam memberi makna Indonesia.